Enggak, kami nggak mundur, kami nggak takut. Siapapun akan kami lawan. Saya akan lawan. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Presiden goblok. Presiden goblok. Binatang anjing. Aduh, orang tua kamu adalah beracun. Bapak ibu kalian anjing. Sampah. Saya jadi tergelitik dengan pernyataan Rizik Syihab yang menyatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah rasis dan fasis. Ini pernyataan yang bukan main ya, yang dimana yang kita lihat sendiri faktanya, yang rasis adalah golongan Habib sendiri. Kalian ingat kepada Habib Rifki? Kalau tidak salah Rifki Alaidrus, tahu siapalah marganya itu, yang menyatakan begini. Muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Itu pernyataan yang sangat-sangat rasis, tapi dia kemas seolah-olah hanya sekedar bercanda. Rasis itu teman-teman. Sampai menyatakan bahwa kalian ini hanya mirip seperti celengan Semar, sedangkan kami berfisik sempurna dari Yaman Tarim. Itu sangat-sangat rasis. Itu satu. Terus yang kedua, wanita-wanita Ba'alawi, syarifah-syarifah Ba'alawi tidak boleh, haram hukumnya dinikahi oleh bangsa pribumi. Bukan seorang syarifah. Ini syarifah mau kawin sama Ahwal. Mau kawin sama yang bukan Habib. Kan gak boleh, haram. Rasis apa rasis? Saya tanya kepada seluruh pemuja Ba'alawi ini. Rasis apa rasis itu pernyataan? Rasis. Gak ada jawaban lain kecuali rasis. Seolah-olah golongan mereka sangat sempurna begitu. Seolah-olah golongan mereka adalah yang tersampai kepada Nabi SAW. Diperkuat sama Bahar Smith. Bermimpi. Ada seorang syarifah bermimpi ketika dinikahi oleh Akhwal. Pribumi maksudnya. Syarifah tersebut di mimpinya melihat tangannya diiris pakai pisau. Lalu darahnya yang menyetes berzikir kepada Allah. Terus di dalam ceritanya Bahar apa yang dikatakan? Apakah kamu mau darah yang berzikir kepada Allah itu dinodai? Malam yang dia rugi, ketemu Sulaiman. Sulaiman mengambil pisau, disobek dia punya tangan. Keluar dalam mimpinya. Ini darah. Ada suaranya. Apa suaranya? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Darah Sulaiman berkasih kepada Allah. Kata Sulaiman, darah yang berkasih kepada Allah. Apakah akan kau kotori dengan menikah dua dan para golongan kita? Sampah. Artinya apa teman-teman? Rasisnya sangat-sangat luar biasa. Berkedok mimpi, tapi pada kenyataannya dia rasis. Mereka ini rasis. Seandainya cuma satu orang yang ngomong seperti itu, Ba'alawi bukan rasis. Tapi itu oknum. Tapi pada kenyataannya, ini banyak pelakunya. Ya, bukan cuma Bahar Smith. Ada Habib ini lagi. Menikahi syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak Allah Subhanahu Wa Taala kecuali bisa mengembalikan keperawanan syarifah. Ibadahnya ditolak Allah Subhanahu Wa Taala kecuali bisa mengembalikan keperawanan syarifah tersebut. Tuh lihat sendiri. Kafir kalian, masuk neraka, tak diterima amal ibadah kalian kalau menikahi syarifah, membahagiakan syarifah, menafkahi syarifah. Yang boleh kalian lakukan jadi budaknya syarifah. Apa begitu? Gak boleh jadi suaminya syarifah, harus jadi budaknya. Pernyataan apa ini? Dari mana dapat pernyataan seperti itu? Itu dua. Yang ketiga, Habib Taufik Assegaf. Nih. Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Apa bahasa apa-apaan ini? Bukan 1, 2, 3 orang, tapi banyak yang melakukan rasis kepada anak bangsa ini. Kalian rasis. Bukan Pak Prabowo. Prabowo mana ada menjelekkan kalian. Hanya menyebutkan ada, mungkin katanya. Mungkin ada yang mau pulang ke Yaman, pergi ke Yaman. Silahkan. Tidak menyebut secara spesifik. Meskipun saya punya fakta, sebelum Pak Prabowo menyatakan itu, orang yang baru dilantik oleh Pak Prabowo, yaitu Jenderal Dudung,
beliau dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Lalu setelah itu, Pak Prabowo berpidato yang menyinggung-nyinggung masalah Yaman. Pak Prabowo menyatakan hal itu bukan hanya sekedar menyatakan saja, teman-teman. Karena dari track record sebelum-sebelumnya, yang dimana kegaduhan yang terjadi di Indonesia, banyaknya kelakuan-kelakuan yang menurut Pak Prabowo tidak bisa untuk ditoleransi, yaitu gerombolan-gerombolan Habib yang banyak memprovokasi umat untuk melakukan protes-protes kepada pemerintah sampai dengan demo dan lain sebagainya. Saya jadi teringat kepada kejadian demo Ahok 212 itu. Kepada Ahok yang sudah minta maaf dan tidak mau mengulanginya lagi dan lain sebagainya itu. Demo berjilid-jilid tak putus-putus, teman-teman. Menggerakkan jutaan massa. Yang pada akhirnya apa? Dipenjaralah si Ahok. Nah, sekarang ada yang lebih parah daripada Ahok, yaitu bocah-bocah Syiah di Indonesia. Saya pengen sedikit klarifikasi terkait video saya kemarin yang viral, yang melaknat Abu Bakar As-Siddiq, laknatullah alaih. Kemana taringnya Habib Rizik kepada Syiah? Jelas Ahok salah, sudah minta maaf. Sebenarnya Ahok bukan menyatakan menghina Al-Quran, tapi mengutip Al-Quran bahwa ada oknum-oknum yang menunggangi Al-Quran untuk menjatuhkan lawan politiknya, membawakan surat Al-Ma'idah. Ahok bukan menghina Al-Ma'idahnya, tapi mengatakan kepada publik ada oknum-oknum yang menggunakan ayat tersebut untuk membodohi orang. Dan memang ada. Nah, waktu itu Ahok sudah minta maaf, tapi tidak dimaafkan, dipenjara Pak Ahok. Nah, sekarang ada bocil-bocil Syiah ini. Tapi apakah Rizik Syihab turun tangan? Oh enggak, itu oknum, bukan oknum. Kalau Syiah bukan oknum. Bukan oknum, semua rata-rata begitu. Cuma mereka tidak mengucapkan depan umum. Kemana ucapan Rizik Syihab yang dulu-dulu? Yang apabila ada orang berani, makhluk Syiah di Indonesia berani mencaci maki, mengkafirkan Abu Bakar, maka apa yang dilakukan? Akan disembelih katanya. Tahu-tahu ada makhluk baru lagi namanya Syiah. Hadir di tengah kita bikin majelis dia caci maki Abu Bakar Siddiq. Jadi jangan salahkan nanti Ahlus Sunnah kalau marah. Kalau nanti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dihina, jangan salahkan Ahlus Sunnah kalau mereka nanti disembelih sama Ahlus Sunnah, saudara. Iran bangsa besar, Iran bangsa berdaulat. Sampah. Mana ucapan itu sekarang? Ya, Syiah Rizik yang ada di Indonesia ataupun yang di Iran, yang kalian lihat dan kalian dengar, itu adalah bentuk takiyah. Enggak kok, Iran itu enggak seperti itu. Nih buktinya, Bahjat, Taki Bahjat. Tuh. شد به اندازه مثلا 500 میلیون تقیه این کار را کرد. Takiyah yang menghasilkan ini, yang dimana di dalam ceramahnya dia mengaku sendiri ulama ini dibesarkan, dipelihara, diagungkan oleh Syiah Rafidhah Ali Khamenei, tokoh. Oh, Ali Khamenei kan di depan umum tidak ini. Itu takiyah. Itu namanya takiyah on. Ketika off, mati kamera, caci maki sahabat habis-habisan mereka. Syiah pencela sahabat itu, pengkafir istri Nabi itu, dipuji sama orang yang katanya ikut sahabat Nabi. Ketika sahabat Nabinya dicaci maki depan dia diam. Mulut besar saja. Rasis katanya. Tuh jelas rasis tuh. Memang bener apa yang dikatakan oleh Gus Dur ya. Tangkap Rizik Syihab, selesai urusan. Ya benar, sudah ditangkap beberapa kali Rizik Syihab. Tapi setelah bebas, kambuh kembali. Pantesan Pak Dudung menyatakan, saya sudah tidak punya urusan dengan Habib Rizik Syihab. Cuman kenapa Habib beginian masih eksis? Bukankah seorang yang dianggap tokoh agama, ulama, membuat jemaahnya lemah lembut, tapi malah rasis? Apa kalau nggak rasis? Seolah-olah orang Tarim jauh lebih mulia. Kumisan dikit di Tarim jadi wali. Kalau di Indonesia, gimana cara jadi walinya? Jadi Muhyiddin Habib. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib, itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Jadi keliru besar Pak Rizik Syihab kalau Anda menyatakan Pak Prabowo yang tidak menyebut semua orang Yaman itu rasis, karena Pak Prabowo tidak merendahkan. Pak Prabowo tidak merendahkan Yaman, tidak memusuhi Yaman, tidak menjelekkan Yaman, apalagi menghina Yaman. Beliau hanya menyatakan mungkin ada yang mau pergi, silahkan pergi. Katanya mau pergi ke Yaman. Nah, dari kalimat itu saja tidak ada indikasi bahwa Pak Prabowo rasis. Beda halnya dengan kelompok kalian yang rasisnya terang-terangan. Kelompok, bukan oknum. Ditambah lagi, pokoknya banyak sekali nih pernyataan para Habib yang rasis-rasis. Tiba-tiba menyatakan nggak boleh rasis. Omon-omon saja. Jadi kalau menurut kalian, sebenarnya yang rasis di sini siapa? Kelompok Ba'alawi atau Pak Prabowo Subianto? Silahkan komentar.